staf akunnya dan Pak Jailani sebagai staf riset analis di PT Pelatihan Profit Internasional. Jadi di sini Nisa ingin bertanya, Pak. Mau nanya apa sih? Oke, silakan Pak Nisa. Dan di sini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sahabat trader yang lainnya, Pak. Oke, siap. Jadi yang untuk pertanyaan pertama ya, Pak, mengapa harus trading forex? Oke, di sini saya akan coba menjelaskan kepada Mbak Nisa tentang pertanyaan mengapa harus trading forex. Di sini saya akan coba menjelaskan ya bahwa di dalam dunia trading, terutama trading forex, itu kita bisa melakukan yang namanya adalah trading di dalam dunia forex. Bedanya adalah dalam dunia forex kita bisa menghasilkan yang namanya adalah profit, dan juga kita bisa melakukan yang namanya adalah open posisi, yaitu dua arah. Pada saat market mengalami kenaikan kita bisa melakukan open posisi sell, dan apabila market mengalami penurunan kita bisa melakukan open posisi sell. Jadi di situ mungkin banyak sekali sahabat trader di luar sana ingin melakukan yang namanya adalah trading forex. Dan dari segi waktu juga kita, apabila kita ingin melakukan transaksi itu bisa 24 jam non-stop, Mbak Nisa. Jadi tergantung dari sahabat trader ingin melakukan yang namanya trading itu di jam-jam mana, karena di situ ada waktu tertentu untuk melakukan yang namanya adalah trading, Mbak Nisa. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak Nisa? Ada, Pak. Oke. Untuk pertanyaan kedua, mengapa harus buka akun di broker yang mempunyai izin, Pak? Nah, ini yang harus sahabat trader pahami ya juga Mbak Nisa ya, bahwa di dalam kita melakukan pembukaan akun kita harus mempunyai patokan ataupun acuan. Acuan yang pertama adalah apabila kita ingin melakukan pembukaan akun di suatu broker, kita harus memilih broker yang sudah mempunyai izin. Berupa apa? Apabila broker belum mempunyai izin, sebaiknya kita tidak usah melakukan yang namanya adalah pembukaan akun. Karena dengan adanya izin tersebut, apabila di suatu saat kita melakukan yang namanya adalah transaksi, terdapat yang namanya adalah suatu permasalahan, kita bisa langsung mengadukannya ke pihak ataupun ke lembaga yang menaungi broker-broker tersebut, sehingga ada jalan tengahnya, Mbak Nisa. Makanya kenapa saya sarankan bagi sahabat trader yang ingin melakukan pembukaan akun harus menjadikan acuan bahwa broker tersebut mempunyai izin legalitas, yaitu dari Bapepti, Mbak Nisa. Selanjutnya, Mbak Nisa. Untuk pertanyaan ketiga, cara trading forex-nya seperti apa ya, Pak? Oke, trading forex itu adalah trading yang akan kita lakukan itu menggunakan bisa dari handphone ataupun bisa dari laptop. Bedanya dengan valuta asing, kalau misalkan valuta asing kita harus membeli barang ataupun membeli suatu mata uang secara real. Jadi kita membeli mata uang tersebut, kita akan jualnya kembali apabila mata uang tersebut mengalami yang namanya adalah penguatan. Berarti kita bisa untung. Sedangkan di dalam dunia trading forex ini, kita bisa melakukan yang namanya adalah baik itu posisi beli ataupun posisi jual, baik itu buy ataupun posisi sell. Jadi tergantung dari kondisi market yang sedang berlangsung, Mbak Nisa. Di situ adalah keuntungan dari trading forex, Mbak Nisa. Untuk pertanyaan keempat, Ya. mengapa dalam trading forex itu ada untung dan rugi, Pak? Nah, ibaratnya gini, Mbak Nisa ya, mengapa di dalam dunia forex itu ada untung dan ada rugi? Ibaratnya kita orang dagang. Orang dagang itu pasti ada yang namanya untung dan ada yang namanya rugi. Nah, kita dalam melakukan yang namanya trading, pasti kita menginginkan yang namanya adalah untung atau profit. Sedangkan kita harus bisa memaksimalkan lossnya tersebut ataupun kita bisa meminimalkan yang namanya loss. Jadi kita dalam melakukan yang namanya trading, kita harus sebisa mungkin kita bisa menghasilkan yang namanya profit, dan seminimal mungkin kita bisa mengatasi yang namanya adalah loss. Di situ ada ilmunya, Mbak Nisa. Ada lagi, Mbak Nisa? Iya, Pak. Untuk pertanyaan kelima, berapa jumlah minimal modal, Pak, yang digunakan dalam melakukan pembukaan akun? Oke, di sini ada berapa minimal modal yang digunakan untuk pembukaan akun. Nah, di masing-masing broker itu mempunyai berbeda-beda jumlah nominal untuk melakukan pembukaan akun. Misalkan di broker A itu misalkan bisa melakukan yang namanya pembukaan dengan minimal saldo $200. Ada juga yang $500, ada juga yang $1000. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing broker dalam menentukan nominal yang harus sahabat yang digunakan dalam melakukan yang namanya adalah pembukaan akun, Mbak Nisa. Jadi berbeda-beda ya, tidak sama ya, Mbak Nisa ya. Ya. Untuk pertanyaan keenam, untuk kelebihan trading forex itu apa aja, Pak? Oke, kelebihan dari trading forex ya. Yang pertama, trading forex
forex itu bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan kita juga bisa menggunakan media elektronik ya. Misalkan kita bisa menggunakan yang namanya adalah handphone, ataupun kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah laptop sebagai sarana dalam melakukan yang namanya adalah open posisi atau melakukan yang namanya transaksi. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah dari segi marketnya itu buka 24 jam non-stop, Mbak Nisa. Jadi kita bisa melakukan yang namanya trading di jam-jam yang sesuai dengan kemauan kita. Karena di dalam dunia trading itu ataupun di dalam dunia trading forex terdapat 4 sesi, Mbak Nisa. Jadi kita bisa memilih kira-kira waktu kapan kita bisa melakukan yang namanya adalah transaksi, Mbak Nisa. Iya Pak, baik. Untuk pertanyaan ketujuh, apabila kita trading dan hasilnya profit Pak, apakah ada batasan waktu untuk pengambilan dana tersebut Pak? Oke, di sini kita balik lagi ya. Sebenarnya kalau misalkan kita melakukan yang namanya trading ataupun open posisi kita menghasilkan profit, kita bisa melakukan yang namanya adalah penarikan dana atau yang biasa disebut withdrawal. Nah, masing-masing dari broker tersebut mempunyai kebijakan masing-masing, Mbak Nisa. Contoh misalkan Mbak Nisa melakukan yang namanya open posisi dan menghasilkan profit, Mbak Nisa ingin melakukan yang namanya adalah penarikan dana. Di situ nanti akan ada yang namanya adalah batas minimal di jam berapa Mbak Nisa bisa melakukan penarikan dana tersebut. Kalau misalkan yang saya ketahui, di masing-masing broker mempunyai yang namanya adalah patokan ataupun trading rules. Jadi kalau misalkan Mbak Nisa melakukan penarikan dana di atas jam 10, secara otomatis dana yang akan masuk ke rekening Mbak Nisa itu besok. Tetapi kalau misalkan di bawah jam 10 pagi, secara otomatis hari ini juga akan masuk ke rekening Mbak Nisa gitu. Jadi ada pertimbangannya, Mbak Nisa. Ada lagi, Mbak Nisa? Iya baik Pak. Untuk pertanyaan ke-8, apakah ada rekomendasi broker yang dijadikan acuan dalam pembukaan akun Pak? Oke. Di sini bagi sahabat trader yang ingin melakukan pembukaan akun, kebetulan kantor kami ini melakukan yang namanya adalah kerjasama ya dengan 3 broker yang telah memiliki izin dari Bapepti. Yang pertama yaitu dari PT Monex, yang kedua dari GK Invest Global Capital Investama, yang ketiga yaitu dari PT Victory. Jadi bagi sahabat trader yang ingin melakukan pembukaan akun, silakan bisa mengunjungi website www.patenprofitinternational.com. Silakan dipilih mau broker yang mana, karena di situ dia sudah memiliki izin legalitas dari Bapepti, sahabat trader. Baik ya Pak, untuk pertanyaan ke-9, untuk trader pemula apa saran yang harus dilakukan untuk memulai trading Pak? Oke, di sini bagi sahabat trader yang baru ingin memulai, saya sarankan yang pertama adalah memahami arti forex itu sendiri. Setelah memahami arti forex itu sendiri, sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah mempelajari ataupun bisa mengikuti yang namanya adalah pendidikan formal di bidang trading. Dengan sahabat trader melakukan yang namanya adalah pendidikan di dalam dunia trading, akan ada pemahaman tentang bagaimana cara melakukan trading, bagaimana cara analisa, dan bagaimana cara melakukan yang namanya open posisi. Sehingga dengan memahami apa yang tadi saya sampaikan tersebut, mudah-mudahan sahabat trader bisa menghasilkan yang namanya adalah profit, Mbak Nisa. Jadi harus ada pemahaman dasarnya dulu, Mbak Nisa, tentang forex itu sendiri, Mbak Nisa. Baik ya Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak. Oke. Apakah trading itu bisa dijadikan pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pak? Lah, kalau misalkan trading bisa dijadikan kebutuhan hidup atau pekerjaan tetap, itu bisa, Mbak Nisa. Apalagi pada zaman pandemi seperti ini, banyak sekali pabrik-pabrik di luar sana itu mem-PHK karyawan ya, sehingga dengan adanya PHK besar-besaran tersebut terjadi banyaknya pengangguran. Dan dengan adanya pengangguran tersebut, secara otomatis masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tidak akan bisa mencari yang namanya adalah suatu pekerjaan. Nah, banyak sekali di luar sana masyarakat yang beralih melakukan yang namanya adalah trading. Sehingga dengan adanya trading tersebut yang tadi saya jelaskan, sebelum sahabat trader ingin memulai trading, sebaiknya sahabat trader harus memahaminya terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya pemahaman tentang trading itu sendiri, sahabat trader bisa melakukan yang namanya adalah transaksi dan bisa menghasilkan profit secara konsisten, yaitu bisa menambah penghasilan sehari-hari, sehingga bisa menghasilkan yang namanya adalah uang sampingan, bahkan bisa dijadikan pekerjaan tetap dalam memenuhi yang namanya adalah kebutuhan hidup. Bisa. Ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Oke.
Cukup sekian pertanyaan yang sudah masuk di akun sosial media kita. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di like, subscribe, dan dinyalakan loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Cukup sekian dari kami, salam Widraw.